Oke. Oke, selamat sore Pak Ega. Sore, Bu Rina. Perkenalkan, nama saya Bu Azrina Nur Amalia. Pak Ega bisa panggil saya Bu Rina. Oke, salam Ya, kenal Bu Rina. iya. Oke Pak Ega, dalam pertemuan hari ini saya ingin bertanya terlebih dahulu, eh, bagaimana kabarnya Pak Ega pada sore hari ini? Alhamdulillah kabarnya kabar baik Bu. Iya baik. Oke, gimana perasaannya Pak Ega hari ini? Perasaannya cukup membingungkan Bu. Penuh Membingungkan. dengan kecemasan. Oke, cemas ya. Pasti Pak Ega dalam sesi ini juga ada permasalahan yang ingin disampaikan kepada saya. Apa ada yang bisa saya bantu Pak Ega? Oh iya, tentu Bu Rina. Jadi eh, terkait dengan proses KBM di sekolah saya, itu ada banyak hal yang ingin saya diskusikan dengan Bu Rina gitu ya. Ya, diskusikan apa ini Pak? Supaya kita lebih terarah ya Pak tujuan dari pertemuan kita pada sesi sore hari ini. Bisa Ya, disampaikan, silakan. diskusi terkait dengan salah satu murid di sekolah saya di SD Muhammadiyah 5 Jakarta yang memang itu memerlukan suatu treatment seperti itu Bu Rina. Treatmentnya, oh seperti itu ya Pak. Kira-kira kenapa Pak dengan murid tersebut? Kalau boleh saya tahu. Ya, jadi memang dalam suatu proses KBM di sekolah ada yang kita lakukan terkait dengan kognitif, kemudian afektif, kemudian psikomotor. Nah, ada salah satu anak ini ya bernama Alto. Nah, di sini dia memerlukan suatu treatment dalam suatu pembelajarannya yang saat ini juga beliau duduk di bangku sekolah di tempat saya mengajar dan ini uh, tidak terbilang belum bisa untuk mengikuti suatu pembelajaran baik di pelajaran saya maupun di pelajaran guru yang lain seperti itu Bu Rina. Iya, jadi ada permasalahan ya Pak. Kira-kira apa Pak hambatannya dari Naaltov ini? Ya, jadi hambatannya itu adalah yang pertama itu dalam sisi sikap terutama ketika guru menjelaskan anak ini atau Ananda Alkop ini tidak bisa untuk berfokus pada salah satu guru yang mendengarkan di depan, kemudian eh, terlebih mengganggu teman-teman yang lain yang sedang fokus untuk belajar. Nah, sedangkan ditambah lagi juga dengan perilaku yang membahayakan eh, kesehatan ya temannya yang ada di dalam kelas gitu. Jadi sehingga pembelajaran yang diberikan pun pada saat di jam pelajaran itu tidak bisa tersampaikan dengan baik gitu. Dan ini sudah berlangsung dari tahun ke tahun gitu. Seperti itu Bu Rina. Iya, apa saja Pak treatment atau usaha yang sudah Bapak lakukan untuk Naaltov ini Pak? Baik Bapak sendiri dan rekan guru gitu? Uh, apa Pembelajaran kita sharing bersama dengan paralel bidang studi maupun wali kelas menyampaikan terkait dengan permasalahan. Lalu diketemukan bahwa semuanya itu mengalami hal yang serupa. Nah, lalu setelah itu kita coba untuk mengkonfirmasi kepada Ananda Alkop ini dan ternyata
apa Ananda Altop ini tidak bisa untuk diberitahu untuk 1 kali 2 kali gitu. Nah sehingga kita pun berdiskusi juga dengan wali kelas untuk memanggil orang tuanya, dan orang tuanya pun apa berkenan untuk datang ke sekolah berdiskusi bersama dengan ibu wali kelasnya gitu, dan juga bersama dengan pimpinan sekolah. Seperti itu Bu Rina. Iya, jadi sungguh sangat bagus sekali ya apa yang saya yang Bapak lakukan gitu ya. Sudah ada usaha dan ilmu. Saya mau tanya lagi Pak, kira-kira apa yang Bapak harapkan dari Naaltov ini? Gitu. Ya, yang saya harapkan tentunya Ananda Altop ini bisa berubah ya, berubah paling tidak apa mengikuti pembelajaran dengan baik, dan juga tidak untuk mengganggu temannya, tidak untuk membahayakan temannya, tidak untuk berkata kasar. Nah, kemudian mencerminkan karakter yang baik. Walaupun sisi kognitif itu penting, tetapi sikap atau akhlak itu yang paling utama gitu. Nah, terlebih sekolah kita itu termasuk sekolah Islam gitu, jadi kita harus mencerminkan akhlak yang baik juga yang diajarkan oleh Rasulullah, dan eh, tidak melenceng tentunya gitu. Nah, kemudian kalau dari sisi kognitif, ya mungkin itu harapan saya paling tidak ya minimal anak dalam sendiri tidak walaupun tidak bisa untuk mengikuti tujuan atau capaian pembelajaran yang sesuai yang sudah ditetapkan, ya paling tidak untuk dasar-dasar. Contohnya seperti yang saya ajarkan, karena saya mengajar di bidang studi matematika, ya maka ya anak paling tidak untuk memahami matematika dasar gitu. Jadi tidak kita paksakan untuk memahami matematika yang sebenarnya ditetapkan oleh capaian pembelajaran itu. Karena apa? Karena matematika dasar saja yang sudah harus dipelajari di kelas 1 sampai dengan kelas 4 itu, anak-anak ini masih belum bisa mengikuti. Seperti itu Bu Rina. Iya, baik Pak. Menurut saya itu juga sudah baik sekali ya Pak yang sudah Bapak atau saya mengapresiasi sekali gitu kan. Bapak sudah menurunkan iya standar ya kepada Naaltov ini ya supaya matematikanya pun juga bisa dasar-dasarnya saja gitu ya. Nah, saya ingin tahu kira-kira untuk saat ini apa saja prioritas Bapak untuk Naaltov ini gitu Pak ke Ya, depannya. prioritas saya tentunya kita melihat dari perkembangan auto dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Eh, jadi kita ingin lihat perubahan yang dilakukan oleh auto gitu. Apabila tidak melakukan tidak ada perubahan sama sekali, maka kita evaluasi kembali, dan kita akan diskusi kembali bersama dengan Bapak Ibu guru bidang studi dan Bapak Ibu wali kelas, dan sehingga untuk mencapai solusi yang terbaik gitu untuk Alto. Karena menurut saya Alto itu ya sebetulnya bisa untuk berubah, bisa untuk mencerminkan akhlak yang baik gitu. Nah, jadi prioritas saya itu yang penting akhlak dulu aja gitu. Oke, jadi yang penting akhlak ya. Eh, Kira-kira berarti itu tandanya keberhasilannya tuh dari akhlak saja atau bagaimana Pak? Ya, menurut saya karena eh, kalau yang saya cermati dari satu case ke case yang lain itu berawal atau asal muasalnya itu dari akhlak autopsi itu sendiri gitu. Pertama dari mulai dia
mengganggu konsentrasi teman-temannya yang lain dengan berkata kasar, kemudian tiba-tiba teriak, kemudian membahayakan eh, apa namanya kesehatan atau jiwa dari teman-teman itu sendiri. Maka yang prioritas itu adalah dari perilaku anggota itu sendiri. Kalau misalkan itu dia sudah bisa untuk mengikuti dengan baik, maka insya Allah kedepannya itu dari sisi kognitif pun bisa untuk mengikuti. Terutama eh, yang saya lihat itu dulu bahwa dari mulai sholat, selain di kelas itu kan ada sholat berjamaah. Di sholat berjamaah itu dulu waktu di kelas 4, Alkot ini kan sering mengganggu. Sholatnya itu tidak benar lah ya. Iya, Pak. Apa namanya geser kanan, geser kiri, terus dorong kanan, injek kaki, terus dan sebagainya. Nah itu tapi ketika masuk di kelas 5 apa Alkot ini sudah tidak lagi berbuat seperti itu, jadi sudah fokus untuk sholat. Nah, tetapi untuk di pembelajaran Mohon maaf, Pak, gitu. suaranya kurang terdengar. Cek cek cek. Iya, sudah. Silakan dilanjutkan. Ya. Jadi jadi ketika eh, di kelas 5 ini belum bisa untuk mengikuti pembelajaran dengan baik karena tadi masih sifatnya itu noise gitu ya, noise terhadap teman-temannya, gangguan-gangguan yang lain gitu. Nah, sehingga teman-teman yang tidak fokus, ya, ataupun juga tidak bisa untuk fokus. Nah, beda halnya ketika sholat, yang tadinya juga sama, sholat itu sudah tadinya mengganggu dan tidak fokus, dan sekarang sudah mulai untuk fokus gitu ya terhadap sholat. Seperti itu, Bu. Iya, sudah bagus sekali ya, Pak. Sudah apa kerja sama Bapak gitu ya tadi dengan apa namanya melihat Alkaf itu perubahannya juga sudah ada ya, Pak. Iya, Nah, alhamdulillah kita lihat sudah ada perubahan. baik, Pak. Eh, Kira-kira nih, Pak, saya mau bertanya lagi. Ya, Setelah sesi coaching ini selesai, apa tindak lanjut yang ingin Bapak lakukan? ya. Menurut saya tindak lanjut yang ingin saya lakukan itu adalah pertama kita mengevaluasi kembali pembelajaran yang kita berikan kepada Alkot terutama dan di kelasnya. Kemudian yang kedua kita mencoba untuk komunikasi dari apa unsur yang di dalam kelas Alkot itu, baik dari mulai bidang studi, kemudian wali kelas, kemudian juga orang tua Alkot. Gitu. Kemudian setelah kita mengevaluasi, kita akan lihat lagi perkembangan Alkot itu, apakah dengan kita lakukan perbaikan-perbaikan, baik itu melalui metode yang kita berikan sudah cukup sesuai dengan yang Alkot inginkan atau yang Alkot pikirkan gitu. Dan yang kedua eh, dari sisi psikolog Alkot itu sendiri, ya kita harus bisa melakukan pendampingan bersama dengan guru BK-nya terutama, karena satu sisi orang tuanya masih menganggap bahwa Almeda Alkot ini masih terbilang normal gitu ya, tetapi satu sisi banyak ciri-ciri yang sebetulnya menandakan Almeda Alkot ini sebetulnya ada sedikit harus dilakukan treatment oleh psikolog gitu. Nah, tetapi orang tua tersebut tidak mau, sehingga ya kita masih tetap mengandalkan sumber daya yang ada di sekolah gitu. Dan kita juga sampaikan bahwa apabila nanti terdapat suatu ketidakmaksimalan gitu, bahwa kita menginginkan dari orang tua itu menyerahkan laporan dari psikolog gitu. Seperti itu, Bu Rina, untuk tindak lanjutnya.
Saya rasa tindak lanjut yang Bapak rencanakan ini sungguh sangat baik ya. Apalagi di situ saya sudah melihat adanya kerjasama dengan wali kelas, Bapak sendiri mau mengusahakan ya yang terbaik untuk Na'altaf ini kan, lalu dengan orang tua juga gitu. Bagaimanapun memang anak itu pasti mempunyai kebutuhan-kebutuhan belajar ya Pak. Itu yang Betul. saya rasa itu sudah sangat bagus ya Pak untuk kedepannya. Itu ada lagi kah Pak yang ingin disampaikan terkait Ya, sesi coaching kita pada sore hari ini? ya, alhamdulillah saya rasa sudah cukup Bu Rina karena saya sudah mengetahui benang merahnya yang sudah dilakukan apa stimulus oleh Bu Rina gitu apa eh, dengan panduan-panduan yang sudah disampaikan. Saya juga ucapkan terima kasih banyak sehingga saya bisa mencapai solusi dan juga tindak lanjut yang ingin saya sampaikan setelah ini gitu. Iya, baik Pak. Terima kasih atas kesannya ya terkait sesi coaching kita pada sore hari ini. Semoga berhasil tindakan yang rencana yang akan Bapak lakukan ke depannya. Bagaimanapun juga itu untuk murid kita ya Pak. Semoga sukses ya, selalu sehat selalu ya Pak. Amin, 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 amin. Terima kasih banyak Bu Rina. Oke. Selanjutnya saya ya Pak Ega. Oke, siap. Oke, selamat sore Bu Rina. Selamat sore Pak Ega. Oke, gimana kabarnya Bu Rina? Alhamdulillah baik. Oh ya, perkenalkan ya nama saya Pak Ega. Saya dari SD Muhammadiyah 5 Jakarta. Iya Pak, perkenalkan nama saya Azrina Nur Almalia dari SDN Kalibata 01. Oke, baik. Bu Rina, kita langsung saja kira-kira sebelum kita mulai nih. Gimana perasaan Bu Rina nih menjelang sesi coaching kita pada sore hari ini, Bu Rina? Iya, perasaan saya tuh bingung Pak, karena saya ingin menyampaikan sesuatu permasalahan yang ada di kelas saya. Oke, baik. Kira-kira ada hal khusus tidak Bu Rina yang ingin didiskusikan tentang apa? Iya, ada Pak. Boleh saya menyampaikan Pak, pertama-tama? Oke, Ya, silakan silakan Bu Rina. jadi permasalahannya itu adalah di kelas saya itu ada satu anak Ya. murid itu, saya mengajari kelas 6, guru kelas 6 SD. Jadi murid saya ini satu anak ini sampai saat ini belum belum memberikan kartu keluarga dan akte kelahiran kepada saya. Padahal kan dalam ujian sekolah itu kan sangat diperlukan ya Pak. Saya bingung gitu. Oke, baik baik. Uh, jadi kalau dilihat dari apa permasalahan sedikit yang tadi Bu Rina sampaikan itu mengenai tentang apa permasalahan yang dihadapi oleh anak murid seperti itu ya Bu Rina ya. Iya, benar Pak. Oke, lalu tujuan yang ingin Ibu sampaikan atau ingin Ibu dapatkan dari sesi coaching ini tuh apa ya Bu Rina? Saya ingin mencapai solusi ya Pak, bagaimana supaya orang tuanya ini pada akhirnya tuh mau memberikan kartu keluarga dan akte kelahirannya gitu. Kadang kan itu kan sangat penting ya Pak untuk Ya. kedepannya gitu. Apalagi untuk PPDB kelas SMP nanti gitu, kelas 7 nanti gitu Pak. Oke, baik. Lalu kira-kira ukuran dari keberhasilan capaian coaching di hari ini tuh indikatornya apa kira-kira Bu Rina nih? Indikatornya itu saya dapat menemukan cara gitu Pak untuk bisa melobi orang tuanya supaya segera gitu. Segera Bu, ditunggu gitu keluarganya gitu kan. Karena memang ini sulit sekali Pak, saya sampai bingung kan, berbagai usaha sudah saya lakukan, tapi orang tuanya ya tidak ini ya, Oke, coba kalau tidak gitu, respon. oke, coba kalau seperti itu saya ingin
mendengar kronologis dari apa permasalahan yang Bu Rina sedang hadapi. Coba mungkin bisa diceritakan lebih lanjut Bu Rina. Iya, jadi sebelumnya anak ini itu anak kelas 5 Pak, 5 di kelas saya. Saya kan naik jadi guru kelas 6. Awalnya anak ini bilang, kami itu orang tuanya sudah pamit sama saya, sudah pamit. Bu, saya ingin anak saya pindah ke Jawa, katanya gitu. Karena kan kartu keluarganya kan sama akte kelahirannya di Jawa. Jadi pengen pindah sekolah ke Jawa, lalu minta rapor kelas 5-nya itu segera diberikan. Nah, saat pengambil rapor kelas 5 itu sudah ketemu sama saya, udah pamit orang ibunya. Ibunya tuh sudah pamit gitu. Nah, ketika tahun ajaran baru, datanglah anak ini ke sekolah. Kami bingung. Loh kok datang nih? Ya. Terus saya minta lah kartu keluarganya sama akte kelahirannya karena kan sudah kelas 6 ya. Mungkin kalau kelas 5 kemarin kan eh, ada ada masalah keluarga lah mungkin ibunya ini dengan suaminya gitu ya. Jadi saya waduh ini kayaknya pelik nih masalahnya gitu kan. Yang penting tetap memberikan apa namanya mengajar anaknya itu benar-benar yang penting untuk anak dulu deh gitu ya intinya. Eh, Tidak ikut campur dengan permasalahan keluarganya juga. Nah, eh, karena belum banget dibutuhin juga kan, ternyata kelas 6-nya ketemu saya lagi. Nah, ketika anaknya itu bilang mau keluar, mau pindah sekolah, ya udah saya tidak menagih lagi kan gitu ya kartu keluarga dan aktenya itu. Ternyata balik lagi, saya minta, saya kasih tenggat waktu tuh waktu itu di bulan Juli 1 minggu ya Bu, enggak juga gitu. Ternyata anak ini bukan kartu keluarga DKI, Jawa. Dan di sana tuh di Jawa hanya ada kakeknya sama kakaknya. Itu pun sampai sekarang bulan Desember ini juga belum ada. Gitu. Saya tunggu-tunggu tidak ada gitu. Katanya alasannya Pak, kalau harus pulang ke Jawa ngurus kakak kan biayanya ongkosnya mahal gitu, tidak ada ongkos biaya pulangnya. Itu saya bingung nih Pak, saya harus bagaimana gitu. Oke, baik. Ternyata itu dari mulai permasalahan administrasi ya Bu Rina ya? Iya, administrasi Oke. gitu. Terlebih ini sudah mulai di akhir semester 1 gitu ya. Iya, sedangkan SD negeri kan nggak boleh menolak murid ya Pak. Iya, ya. Gitu. Saya rasa memang itu suatu problem atau permasalahan yang mungkin ini salah satu bagian apa dari semua apa permasalahan gitu ya mengenai tentang administrasi. Nah, kira-kira yang Bu Rina hadapi saat ini, reaksi Bu Rina seperti apa, Bu? Reaksi saya tuh pada awalnya saya merasa sebel karena saya sudah berkali-kali kan WA chat WA terus bertemu sudah dipanggil juga sudah ngobrol bertiga juga saya ibunya dengan kepala sekolah gitu. Eh, Ayo Bu ini demi anak sudah sampai bilang begitu tapi tetap aja eh, ya kurang juga sih respon orang tuanya kan itu kan sebenarnya hal yang gampang ya kenapa jadi sulit gitu. Iya, iya. Oke, baik. Nah, kira-kira kalau dari permasalahan yang tadi yang Bu Rina sudah lakukan mengenai tentang komunikasi dengan orang tuanya, tentang bahwa sudah ditunggu dan seterusnya. Dan sekarang kalau dari rencana tindak lanjut yang ingin Bu Rina lakukan untuk kedepannya seperti apa, Bu? Rencana untuk kedepannya itu saya sih terpikirnya seperti ini Pak. Saya kan ingin memanggil lagi itu yang pertama ya, memanggil lagi orang tuanya eh, tetap sama kepala sekolah lagi. Eh, Kalau bisa ya bagaimana ya Pak? Apakah saya juga harus ngasih surat peringatan ke karena kayaknya kalau ngurusin itu pakai surat peringatan kan kayaknya lebay banget ya Pak. Gitu kan. Uh, Kepikirannya sih itu. Saya kasih tengah waktu lagi, apalagi kan ini nanti ada liburan sekolah ya Pak.
dari bulan Betul. apa tanggal ini ya 14 Desember itu kan pasti ada waktu lah untuk apa orang tuanya untuk pulang kampung. Saya memikirkannya sih seperti itu. Saya kasih tengah waktu mungkin sampai tahun baru gitu. Kalau memang sudah ada ya alhamdulillah gitu Pak. Terus ketemu dulu nih sama orang tuanya panggil, terus kita kasih tengah waktu, lalu nanti panggil lagi atau kalau misalnya memang apa sih nggak direspon juga mungkin saya harus ke rumahnya ya. Tapi gimana mau tahu rumahnya juga, saya juga nggak tahu rumahnya di mana, kartu keluarganya nggak ada gitu. Jadi mungkin saya mungkin akan usaha bertanya-tanya juga kepada teman-temannya ya, saya tahu ada yang tahu rumahnya di mana gitu. Karena emang jujur aja saya belum pernah ke rumahnya gitu. Karena anak ini masalahnya bukan masalah kasus yang serius banget gitu. Karena nggak ada kartu keluarga sama kakeknya aja gitu kan, nggak harus sampai ke rumah. Awalnya saya berpikirnya seperti itu, ternyata kayaknya saya harus tindak lanjutnya ke rumahnya langsung gitu ya. Kiranya sih begitu Pak, cuma saya belum uh, apa pikiran yang lainnya saya dua hal itu gitu. Baik. Berarti Bu Rina sudah bisa untuk menganalisis sendiri rencana tindak lanjut ke depannya dan ada juga hal-hal yang harus difilter ya Bu Rina ya. Tadi Iya, seperti apa mendatangi rumahnya ya karena apa tidak ada alamat rumahnya ya bagaimana kita bisa untuk mendatangi rumahnya iya, bagaimana kita bisa visit iya, home visit gitu ya. iya, Terus kemudian juga saya rasa juga ketika di permasalahan di wali kelas salah satunya memang ada sisi administrasi juga sih Bu ya. Nah, jadi iya, apa diminta oleh pihak sekolah persiapan untuk menghadapi ujian itu diminta untuk mengkomunikasikan ke orang tua, dikumpulkan administrasinya gitu. Nah, tetapi kalau apa kita di negeri dengan di apa swasta pun itu bisa untuk mengcompare gitu bahwa kalau di negeri bisa untuk berfokus ke situ, tetapi kalau di swasta juga ada juga memang yang salah satunya administrasi dan itu pembayaran gitu ya. Nah, iya, jadi double gitu ya. Nah, iya benar Pak. tapi memang eh, salah satunya juga untuk mengevaluasi di apa untuk kependudukan ya memang juga apa tidak bisa juga untuk sekolah menelusuri terlalu jauh gitu ya. Ketika kependudukan apa kakak akte itu kan berkenaan dengan dukcapil gitu ya Iya pendudukan dan betul Pak. catatan untuk ke apa sipil gitu. Nah itu maka sebetulnya bisa juga dalam apa penelusuran melalui apa dukcapil itu kalau memang dari si orang tuanya itu ada pengajuan tetapi mungkin dari dukcapilnya sedang mengalami trouble gitu. Tetapi Iya, kalau nggak sama sekali mengajukan kan itu jadi masalah. iya. Nah, saya Ini sih rasa Kak, iya. gimana Bu Rina? Iya, jadi emang masalahnya itu emang katanya sih ketika di search nick-nya itu nggak keluar nama anak tersebut gitu. Atau Gitu. memang sepertinya memang apa orang tuanya memang belum masukin anak tersebut dari sejak lahir gitu. Saya jadi tanda tanya nih, apakah anaknya apa ibunya sempat berbohong sama saya bilang ada nicknya Bu, tapi itu saat ke Dukcapil nggak keluar namanya gitu. Kan kalau nggak keluar namanya kan tinggal diperbaiki Bu gitu kan. Tapi kalau saya ngerasanya anak itu nggak dimasukin dalam kakak gitu loh, kok tega gitu lah. Saya jadi Ya, penasaran, pengen lihat bukti fisiknya itu gitu Pak. ya, saya rasa Bu Rina sudah Iya, memberikan apa solusi-solusi yang normatif ya, juga solutif iya, juga ya yang dilakukan oleh sekolahnya gitu yang bisa kooperatif dengan orang tuanya itu menjadi salah satu hal yang apa utama gitu ya karena kan salah satunya juga kita harus bisa menjaga marwah kita ya sebagai guru salah satu juga apa di satu sisi juga kita harus menjaga marwah sekolah kita supaya tidak dicap sebagai ini kan apa
eh nih tukang tagih akte gitu ya. Iya. Iya. Oke, Iya. baik mungkin Bu Rina terima kasih banyak atas di sesi ini. Saya rasa apa solusinya sudah diketemukan oleh Bu Rina gitu terkait dengan komunikasi eh, atau apa namanya kooperatif dengan unsur orang tua gitu ya. Kita akhiri ya dengan membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillah. Terima Alhamdulillah. kasih banyak ya Pak atas ininya sesi coaching kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak Bu Rina. Ya, Selamat sore. ya selamat sore. Sepertinya Oke. kita di stop dulu Pak. Nanti itu langsung otomatis save ke Bapak kan ya? Ke Saya laptop stop Bapak dulu. kan? Ke ini. Ini sih tulisannya will be saved in Meki Dasuna ya. Jadi Oke, akan muncul di foldernya Pak Meki nanti nih oke, di kasih Pak. drive. Nanti kita tinggal minta deh berarti. Iya, oke, makasih ya Pak. Oke, siap. Saya stop dulu.